Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Inawati Dewi, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Baik anak-anak, hari ini kita belajar ilmu pengetahuan alam sosial. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Gedung siap. Baca doa dimulai. Baik anak-anak, kita sudah berdoa. Sebelum itu kita absen terlebih dahulu, siapa yang masuk atau tidak masuk ya. Ibu absen yang pertama, Abida Nadifa. Adifa. Oh tidak ada ya. Alfardan. Alifa. Amanda. Anissa, Aska, Debbie, Eva, Kalisa, Irsyad, Kaishan, Muhammad Ayub, hadir, Muhammad Habibi, Muhammad Ilyas, Muhammad Khairul, Nadifa, Namia, Natasha, Naufan, Nihayatul, Rianti, Lisha, Salsabila, Siti Anissa, Sakila, Todi, Wildan. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Apa sih itu siklus air? Siklus air adalah pergerakan air secara terus-menerus dari permukaan bumi ke udara lalu kembali lagi ke bumi. Air selalu bergerak dalam sebuah siklus. Proses ini membuat air di bumi tidak akan pernah habis. Ada 4 tahapan utama dalam siklus air. Apa sih?
tahapan dalam siklus air. Yang pertama, evaporasi dan transpirasi atau penguapan. Evaporasi adalah penguapan air dari laut, sungai, danau ke udara karena panas matahari. Transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan melalui daun. Uap air naik ke udara dan membentuk awan. Contohnya, genangan air di jalan lama-lama mengering saat siang hari. Selanjutnya, tahapan siklus air yang kedua, kondensasi atau pembentukan awan. Uap air di udara menjadi dingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Titik-titik air berkumpul dan membentuk apa? Membentuk awan. Awan putih berisi sedikit air, sedangkan awan gelap berisi banyak air. Yang ketiga, presipitasi hujan. Ketika awan sudah penuh air, titik-titik air jatuh ke bumi sebagai hujan. Ini disebut presipitasi. Ya, disebut presipitasi. Selanjutnya, siklus air yang keempat, infiltrasi dan aliran air. Air hujan masuk ke dalam tanah atau infiltrasi dan menjadi air tanah. Sebagian mengalir ke sungai, danau, ataupun laut. Air tanah bisa keluar lagi melalui mata air. Selanjutnya, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Pertama, penggundulan hutan, mengurangi penyerapan air ke tanah, menyebabkan banjir dan erosi. Yang kedua, pembangunan jalan aspal atau bangunan beton. Bangunan beton menghalangi air meresap ke dalam tanah. Ya. Terus mengurangi cadangan air tanah. Kita lihat di kota-kota besar sering sekali terjadi banjir. Ya. Itu karena kurangnya resapan air, karena di jalan, di perumahan atau dimanapun sudah dibetonisasi atau kalau bahasa di sininya sudah dicor. Selanjutnya, pengambilan air tanah berlebihan. Pengambilan air tanah berlebihan menyebabkan tanah turun dan daerah pesisir bisa terendam air laut. Terus bagaimana, Bu, cara menghemat air? Cara menghemat air yang pertama, pasti kalian sudah sering melakukan di rumah. Pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Selanjutnya, menyiram tanaman dengan air bekas cucian sayuran ataupun buah-buahan. Terus, menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. Menampung air hujan untuk menyiram tanah. Terus, selanjutnya apa lagi? Misalnya, saat gosok gigi, airnya ditutup atau dibiarkan mengalir? Ditutup. Oke. Simpulannya, siklus air sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, kita harus menjaga keseimbangan alam dengan tidak merusak lingkungan atau menghemat air. Baik, selanjutnya kita lihat siklus air. Ya, tadi siklus air adalah pergerakan air di permukaan bumi, atmosfer, kemudian kembali lagi ke permukaan bumi secara terus-menerus. Siklus air ini terbagi 4 ya. Yang pertama tadi apa? Evaporasi. Apa sih itu evaporasi? Penguapan air dari laut, sungai, danau,
penguapan disebut evaporasi. Tumbuhan juga melakukan penguapan yang disebut transpirasi. Uap air dari hasil evaporasi dan transpirasi akan naik ke atmosfer. Lanjut ya. Oke, lihat ini gambar apa? Pohon. Gambar pohon ya? Gambar pohon. Nah, dibaca. Manakah bagian tumbuhan yang mengalami transpirasi? Itu. Nah, bagian apa? Bagian daun ya, yang mengalami penguapan adalah bagian daun. Pernah kalian kalau pagi hari lihat daun itu berair di atasnya? Ya, itu namanya proses penguapan. Oke, lanjut. Yang kedua, tahap pembentukan awan. Ya, uap air di atmosfer mengalami pendinginan menjadi partikel-partikel air yang sangat kecil. Partikel air saling menempel dan menggumpal menjadi awan. Disebut kondensasi. Lanjut ya. Nih, lihat awannya. Warnanya bagaimana? Awannya gelap. Awan terlihat berwarna putih karena partikel air memantulkan cahaya matahari. Awan yang semakin berat tidak dapat memantulkan cahaya matahari sehingga berwarna gelap. Kalau berwarna gelap berarti airnya banyak. Kalau warnanya terang berarti airnya sedikit. Oke, lanjut. Tahap hujan. Partikel di awan semakin banyak akan menjadi semakin berat sehingga jatuh ke bumi. Jatuhnya tetes-tetes air ke permukaan bumi disebut tahap hujan. Atau disebut juga presipitasi. Lanjut, gambar apa ini? Sungai ya? Sungai. Air hujan mengalir ke sungai, danau hingga ke laut. Air juga diserap dan tersimpan ke dalam tanah sebagai air tanah. Sebagian air tanah bergerak keluar ke permukaan seperti dari mata air atau air sumur ya. Air sungai juga bisa. Lanjut. Kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Tadi ya, pembangunan lantai beton. Tanah yang dilapisi aspal menyebabkan berkurangnya daerah resapan sehingga cadangan air tanah juga berkurang. Penggundulan hutan. Ya. Semakin banyak hutan-hutan atau pohon-pohon yang ditebangi, berarti semakin sedikit cadangan air. Yang pertama menyebabkan tanah berkurang dan rentan terjadi erosi. Ya. Pohon berperan meningkatkan penyerapan air dan mencegah erosi. Lanjut. Pengambilan air tanah secara berlebihan. Ya. Mengurangi cadangan air tanah menyebabkan penurunan permukaan tanah. Penurunan permukaan tanah menyebabkan daerah pesisir terendam air laut. Apa itu gambar keren? Tindakan menghemat air. Semakin meningkat populasi manusia menyebabkan ketersediaan air berkurang. Air harus digunakan secara bijak dengan melakukan penghematan. Nih. Nah, menutup keran saat menyikat gigi, mencuci sepeda sekaligus menyiram tanaman. Menyiram tanaman dengan air bekas mencuci buah dan sayur. Lanjut. Apa? Ayo sebutkan tindakan menghemat air yang kamu lakukan di rumah. Yo, pertama apa? Buat mandi. Apa? Mandi. Cara melakukan penghematan air di rumah. Mandi dengan shower, betul. Apalagi?
Apa? Menggosokkan sabun ke video tentang siklus air. Kalian simak ya. Dan ini siklus air. Ya, ini proses penguapan. Berlanjut pembentukan awan menjadi air hujan. Lanjut. Oke. Evaporasi, proses penguapan air. Namanya transpirasi. Dari materi siklus air ini sudah hafal? Siklus air tadi terbagi berapa ya? 4. Terbagi 4. Yang pertama apa ya? Siklus air. Yang pertama itu tadi evaporasi. Selanjutnya apa yang kedua? Kondensasi. Selanjutnya presipitasi. Selanjutnya yang keempat adalah infiltrasi. Sampai di sini mengerti pelajaran tentang siklus air? Alhamdulillah. Oke, karena kalian sudah mengerti, kita akan mengadakan asesmen penilaian tentang siklus air. Oke, akan Ibu bagikan soalnya. Oke, silakan mulai dari barisan sana, ambil. Yuk lanjut. Lanjut. Lanjut barisan yang kedua. Lanjut barisan yang ketiga. Lanjut barisan yang keempat. Oke, silakan. Baik anak-anak, sebelum kalian mengerjakan lembar asesmen ini, kalian perhatikan yang pertama gunakan pensil untuk menulis, terus kerjakan secara mandiri dan jujur. Terus tanyakan sama ibu kalau memang belum mengerti. Yang pertama itu menyusun urutan siklus air. Tadi kan siklus air terbagi 4 ya. Pertama tadi ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Di sini sudah ada soalnya. Nanti kalian tinggal urutkan mana yang pertama itu yang evaporasi yang mana. Ketika kalian tulis angka 1. Kalau yang kedua tahapannya adalah kondensasi, berarti kasih nomor 2. Yang ketiga adalah presipitasi, berarti kasih nomor 3. Yang keempat atau terakhir adalah infiltrasi. Oke, silakan kalian kerjakan.
Lisha duduk. Bedakan dengan teliti ya. Bisa. Sudah selesai? Oke, kasih waktu. Gimana anak-anak, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, kalau gitu, karena kalian sudah selesai, ini Ibu punya gambar. Yes. Boleh dulu situ. Ini ada gambar Masih lama tuh. siklus air. Nanti bisa kalian kasih warna sesuai inspirasi kalian, sesuai kesukaan kalian, dan ditulis ya siklus airnya dengan benar. Yang mana proses evaporasinya, yang mana kondensasinya, yang mana presipitasi, yang mana infiltrasi. Oke, siap ya Ibu bagikan. Silakan mulai dari barisannya sini. Ya, maju. Boleh kena mulut. Ya, lanjut barisannya. Nih. Tabe. Kalisa. Kasih ya. Siap-siap. Lanjut. Ya, maju ke depan. Oke, silakan kalian warnain sesuai inspirasi kalian, ya. Oke. Oke. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mewarnainya? Siapa yang berani maju untuk menjelaskan bagaimana proses penguapan air atau proses siklus air? Ayo silakan. Oke, ayo silakan maju ke depan. Oke, hebat ya, berani maju. Oke, proses siklus air apa yang pertama? Oke, betul tidak? Oke, yang kedua. Betul? Betul.
mempelajari siklus air. Kita sudah selesai. Untuk itu silakan kalian rapikan bukunya dan kemudian membaca doa. Silakan semuanya dimasukkan ke dalam tas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Duduk siap. Duduk siap. Ayo baca doa dimulai. Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk ya. Silakan pulang.